Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk berjumpa bersama para ulama, para ahbab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini bukan yang terakhir, dan insya-Allah Allah kumpulkan kita kelak di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia Allah tu kumpulkan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di muka bumi adalah masjid-masjid Allah. Maka kita bersyukur Allah seakan memberikan isyarah kepada kita bahawa sesungguhnya malam ini Allah menjadikan kita berkumpul bersama di tempat yang paling Allah cintai. Dan tentu ketika salah seorang kita di antara kita memiliki satu tempat, yang mana tempat tersebut adalah tempat yang paling kita sukai, tempat yang paling kita cintai, maka kita tidak akan pernah memberikan hak kepada orang lain untuk masuk ke tempat tersebut kecuali orang yang kita cintai juga. Nah, sekarang kita sudah percaya bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid-masjid Allah. Dan yang saya fahami bahawa sesungguhnya Allah tidaklah akan memberikan izin bagi seseorang untuk memasuki tempat yang paling Allah cintai kecuali insya-Allah orang-orang tersebut termasuk daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita syukuri nikmat ini. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah permudahkan kita untuk berkumpul bersama-sama di tempat yang paling Allah cintai, dan insya-Allah Allah menjadikan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya bahagia dan senang bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini walaupun dalam keadaan yang sedikit kurang baik ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan pulang dari tempat ini insya-Allah jadi sehat walafiat. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum-antum semua juga kesehatan, afiah tammah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua juga orang-orang yang akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pandang saya habibnya atau kiainya atau pendakwah atau penceramah, tidak. Tapi Nabi Muhammad katakan da'watul musafiri mustajabah. Doa orang yang berpergian itu, musafir itu, diijabah oleh Allah. Ya, di dalam riwayat lain da'watul marid, orang yang sakit itu doanya diijabah. Yang berkata bukan saya tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan keberkahan hadis tersebut saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah berikan husnul khatimah. Allah berikan husnul khatimah, karena itulah tujuan kita. Kehidupan ini enggak lama, paling lama 60 tahun, 70 tahun, itu paling lama. Itu pun kalau dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita punya akan kita tinggalkan, tidak ada sama sekali yang kita bawa kecuali amal kita. Kita ini adalah hamba yang hina, hamba yang hina tanpa terkecuali. Kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki apa-apa, semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang menggapai husnul khatimah. Saya kira husnul khatimah adalah hal yang paling terpenting. Hal yang paling terpenting. Amal ibadah banyak tapi mati dalam keadaan husnul khatimah buat apa? Amal banyak, apalagi yang enggak punya amal. Yang punya amal banyak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma bainahu wa bainal jannati illa dhira'a fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Berapa banyak orang yang dia itu amaliyah ahli syurga, tapi Allah inginkan dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah, maka dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadu billah min dzalik. Salah seorang di antara murid Nabi Musa alaihi salatu wassalam, namanya Bal'am bin Ba'ura.
Dalam tafsir Al-Tabari diceritakan salah seorang di antara murid Nabi Allah Musa alaihissalam namanya Bal'am bin Ba'ura. Apa yang dia lakukan? Dia adalah murid teladan Nabi Musa. Banyak kitab-kitab yang dihafalkan olehnya, bukan kitab-kitab kecil kayak kita, tapi kitab-kitab yang besar dihafalkan olehnya. Bahkan dalam asar dikatakan hatta yatasaffahu ma fi lauhil mahfuz, hatta yatasaffah ma fi lauhil mahfuz. Sampai-sampai kitab di dunia udah habis, kitabnya malaikat dia ambil, dia pelajari. Ilmunya luar biasa hebat, tapi tahu-taunya ketika dia sudah memiliki ilmu, dia musuhi Nabi Musa. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ada lagi salah seorang di antara mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya wah saya ini banyak berkahnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang hidup di zaman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, itu matanya memandang kepada Nabi, bukan berkah lagi, bukan berkah Habib, bukan berkah kiai, bukan berkah ustaz, berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menganggap dirinya hebat karena keberkahan tersebut. Maka Abu Lahab adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan di neraka, la yukhaffafu anhu al-'adzab. Orang-orang yang kafir itu tidak ada takhfif dari Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus karena dia beranggapan bahwa semuanya berkahnya banyak. Satu orang lagi menganggap bahwa ilmunya banyak, satu orang lagi menganggap ibadahnya banyak. Katanya syaitan itu tidak ada satu jengkal pun di dunia ini kecuali dia pernah sujud di tempat tersebut. Ibadahnya lebih banyak dari kita. Kalau kita ibadahnya apa? Salat subuh 5 menit, salat zuhur 5 menit, salat asar 5 menit, salat maghrib, salat isya 5 menit. Kalau dikumpulin 1 jam aja kurang itu. Kalau dikumpulin 1 jam aja kurang. Padahal Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kita ibadahnya berapa lama? Paling lama 1 jam 1 hari. Itu udah orang soleh banget itu. 10 menit salat subuh, 10 menit salat zuhur, 10 menit salat asar, 10 menit salat maghrib, 10 menit salat isya. Kalau digabungkan berapa menit? 50 menit. Masih kurang dari 1 jam. Dan beranggapan bahwa dirinya paling soleh, paling masuk neraka, paling masuk syurga, paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Yang berkehendak adalah Allah. Yang berkehendak adalah Allah. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang di antara orang Yahudi datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Muhammad, kalau saya masuk Islam sekarang, saya ikut berperang bersama kamu, kemudian saya mati dalam keadaan syahid, apakah saya akan mendapatkan syurga?" Kata Nabi Muhammad, "Kamu akan mendapatkannya." Maka orang ini apa yang dia lakukan? Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dia ikut berperang, lalu mati dalam keadaan syahid. Maka Rasulullah SAW katakan, "Wajabat, dia akan dapatkan syurga," kata Rasulullah SAW. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, enggak pernah solat, enggak pernah zakat, enggak pernah puasa, sekali aja enggak pernah dia buat solat." Orang langsung meninggal pada saat itu juga. Sementara kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita belum tahu kita dapat syurga atau tidak. Ini orang baru masuk Islam, langsung yang mengatakan dia akan mendapatkan syurga adalah ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seorang manusia yang tidak pernah berucap dari kemauannya sendiri, tidak, tapi semuanya wahyu dari Allah. Oleh karena itu, ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang saya ingin sampaikan kepada antum dan semua, bahwa kita ini harus selalu berharap kepada Allah supaya diberikan husnul khatimah. Udah banyak banget maksiat kita sama Allah. Bahkan di tempat baik saja terkadang kita maksiat. Saking buruknya kita ini, di tempat baik saja Allah sudah ciptakan kita untuk mendapatkan tempat yang baik, pekerjaan yang terbaik, amal yang baik, sahabat yang baik. Tetap saja dengan keberadaan mereka kita melakukan hal-hal yang buruk. Bahkan sering saya katakan, istighfarnya kita saja perlu diistighfarkan lagi. Kita sedang istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, ucapnya istighfar, hatinya bilang apa? Wah, Masya Allah nih, saya soleh juga ya. Padahal ngomongnya istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Istighfar.
Tapi dalam hatinya bilang, waduh suara saya bagus juga ya. Ujub, tidak pernah pergi daripada diri sendiri. Riya, ingin dilihat orang. Kibir, penyakit hati begitu banyak. Terkadang di tempat yang baik pun hati kita masih kotor. Jujur saja sudah. Memang kita ini adalah makhluk yang lemah, tapi kita berharap kepada Allah supaya husnul khatimah. Berharap kepada Allah supaya husnul khatimah. Sekali lagi saya mengajak kepada antum dan semua supaya berharap kepada Allah. Kita nggak pengen salah seorang di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, nggak pengen. Kita ini berdakwah mengajak orang lain supaya semuanya masuk surga tanpa terkecuali. Pengennya kita semua orang masuk surga, kecuali orang yang diinginkan oleh Allah untuk masuk neraka, itu urusan beda lagi. Tapi kita berdakwah, kita mengajak orang lain supaya semuanya masuk surga. Kita berdoa kepada Allah supaya semuanya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita jumpai, yang kita ketemui, yang senantiasa bersama kita, kita doakan supaya mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah suatu waktu sedang duduk di depan rumahnya, tiba-tiba melihat ada jenazah yang dibawa. Nabi Muhammad menangis. Sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Dicari tahu sama sahabat, ternyata Rasulullah SAW barusan melihat apa? Ada jenazah yang dibawa. Sahabat mencari tahu ini jenazah siapa, kok bisa bikin Nabi Muhammad menangis. Setelah dicari tahu ternyata jenazah orang Yahudi. Sahabat bergegas mendatangi Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, abshir, kabar gembira ya Rasulullah, bukan malah membuat engkau menangis ya Rasulullah." Kenapa, kata Rasulullah? Karena yang datang tadi, jenazah yang dibawa itu bukan orang Islam, tapi musuh kita orang Yahudi. Maka apa kata Rasulullah SAW? Justru dia Yahudi yang membuat saya menangis, kata Rasulullah. Karena ada satu jiwa yang kembali berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Itu yang bikin Rasulullah sedih. Makanya Rasulullah SAW mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, Azizun alaihi ma'anittum. Kalau ada yang bermaksiat kepada Allah, yang sakitnya Nabi Muhammad. Ada yang maksiat, yang sedihnya Nabi Muhammad. Ada orang yang tersesat, yang sumpeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beda, teman kita salah malah kita bilang, "Oh, syukurin loh. Nggak mau dengerin sih. Nggak mau gabung sih sama majelis saya, nggak mau ikut sih sama komunitas saya, nggak mau rapat-rapat sih sama organisasi saya, makanya kamu dapatnya hal yang seperti itu, mampus kamu masuk neraka." Itu kita. Salah seorang di antara ikhwan menceritakan kepada saya bahwa salah satu ulama bernama Syekh Sya'rawi, di Mesir sana. Siapa namanya? Syekh Sya'rawi. Ada salah seorang di antara ulama yang sekarang masih ada ditanya, ulama besar di Azhar, "Wahai Syekh, kenapa Syekh Sya'rawi tidak mendapatkan gelar doktor?" Apa kata beliau? Siapa yang berani untuk ngetes Syekh Sya'rawi sehingga dia mendapatkan doktor? Siapa yang berani, katanya, untuk mengetes apa yang mereka miliki daripada ilmu-ilmu Al-Quran seperti yang dimiliki oleh Syekh Sya'rawi, Al-Mufassir Al-Kabir. Syekh Sya'rawi pernah suatu waktu, ikhwani, berjumpa dengan anak muda. Anak muda ini lagi baru-baru hijrah. Artinya apa? Dia lagi semangat-semangatnya untuk hal-hal keagamaan. Anak muda ini ditanya oleh Syekh Sya'rawi. Kata Syekh Sya'rawi, "Wahai anakku, kamu lihat itu di dekat alun-alun lah kalau kata orang kita, di masjid yang besar itu, kamu lihat di sampingnya ada klub malam. Tempat orang nggak benar, samping masjid. Kira-kira nih, sebagai anak muda, saya mau tanya sama kamu, gimana jalan keluarnya supaya kita selamatkan orang-orang tersebut dari maksiat?" Apa kata anak muda ini? "Wahai Syekh, caranya gampang." "Gimana caranya?" "Kita bom aja, selesai urusannya. Kita bom, selesai urusannya." Maka Syekh Sya'rawi dengan bijaknya dia bertanya, "Wahai anakku, kalau kita bom nanti apa yang mereka dapatkan? Mereka mati, musibah, azab." "Loh, kok begitu?"
Iya, karena mereka bermaksiat dan melawan perintah-perintah Allah secara terang-terangan. Maka boleh-boleh saja kita musnahkan mereka. Kalau kita tidak musnahkan, maka kemaksiatan akan terus-menerus ada. Maka kata Syekh Asy'arawi, bukankah di dalamnya ada orang Islamnya juga? Apa kata dia? Wahai Syekh, bukankah kau tahu bahwa sesungguhnya Rasulullah katakan, musibah kalau Allah turunkan, yang kena walaupun orang soleh terkena juga. Tapi mereka tidak akan mendapatkan dosa sebagaimana yang didapatkan oleh orang toleh, orang yang bermaksiat. Maka kata Syekh Sya'rawi, sekarang saya mau tanya sama kamu, kalau mereka mati dalam keadaan seperti itu, mereka matinya su'ul khatimah atau husnul khatimah? Mereka mati di klub malam sedang bermaksiat kepada Allah, kalau mati su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul khatimah. Terus saya mau tanya, setan pengennya mereka mati masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Terus kalau kamu bunuh, mereka masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Terus bedanya kamu sama setan apa? Bedanya kamu sama setan apa? Artinya kamu ingin menjadikan orang tersebut masuk neraka, padahal dakwah itu tidak seperti itu. Syekh Muhammad Al-Ghazali pernah ditanya, wahai Syekh, saya mau tanya, hukumnya orang yang meninggalkan sholat itu apa? Apa kata Syekh Al-Ghazali? Bukan Imam Al-Ghazali, bukan, Syekh Muhammad Al-Ghazali, ada orang baru. Ketika ditanya apa hukum orang yang meninggalkan sholat, apa kata beliau? Hukumnya ajak dia buat sholat sehingga dia tidak meninggalkan sholat. Hukumnya seperti itu. Itu jawaban pendakwah. Berbeda dengan hakim. Berbeda dengan apa? Orang yang menentukan satu hukum. Loh, kok nggak jawabannya orang yang meninggalkan karena malas, hukumnya dia fasik. Orang yang meninggalkannya karena tidak meyakini kewajiban salat, hukumnya kafir. Itu memang hukum menurut fiqih. Kalau memang orang tersebut memang mau belajar. Tapi yang bertanya ini adalah orang awam. Ketika dia bertanya apa hukumnya orang yang meninggalkan salat, maka jawablah, ajak dia buat salat sehingga dia tidak menjadi orang yang meninggalkan salat. Begitu cara Nabi besar Muhammad SAW berdakwah. Rasulullah SAW intinya inginkan semua orang selamat. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Nabi Muhammad berusaha bagaimana caranya ini orang semuanya selamat sampai sudah meninggal. Kata Rasulullah SAW, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Mati saya, hidup saya baik untuk kalian semua. Dan Rasulullah SAW intaqala ila rafiqil a'la. Rasulullah SAW hanya sekedar pindah kepada junjungan Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW katakan, uridat alayya a'malu ummati, sampai kepadaku amaliyah umatku. Jangan dikira kita ini nggak nyampe kepada Rasul apa yang kita lakukan. Pada hari ini hari apa nih? Hari Senin. Hari apa ini? Hari Senin. Karena sudah masuk waktu maghrib hari Senin. Kata Rasulullah SAW, uridat alayya amal ummati. Di dalam athar dikatakan pada hari Senin, yaumul Itsnin wa yaumul Khamis. Pada hari Senin dan hari Kamis. Berarti sekarang disetorkan amaliyah kita. Kemudian apa kata Nabi? Fa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapatkan mereka melakukan kebaikan, maka aku akan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahum. Kalau saya dapatkan mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, apa kata Nabi? Saya mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Subhanallah. Nabi Muhammad sering banget mikirin kita. Sementara kita apa? Mikirin diri kita juga enggak. Kalau sudah yang namanya maksiat, hawa nafsu, ayo bismillah. Ayo jalanin aja. Kalau untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sepertinya mudah. Na'udzubillahi min dzalik. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap orang itu dipermudah untuk apa hakikat dia diciptakan. Kalau kita diciptakan untuk memasuki nerakanya Allah, pasti dipermudah oleh Allah untuk masuk neraka. Amal-amal kita terus-menerus dipermudah untuk melakukan keburukan. Padahal sudah di tempat yang baik, masih aja pengennya melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau Allah inginkan seorang hamba untuk menempati syurganya Allah,
Walaupun sahabatnya semuanya mengajak dia untuk datang ke tempat-tempat yang tidak baik, ada aja pasti. Kakinya keseleo, motornya nggak ada bensinnya, atau mogok lah, atau semisalnya. Muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dipermudah untuk apa hakikat dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani, kita berharap kepada Allah supaya kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi saya seorang musafir berdoa kepada Allah, semua yang hadir di tempat ini insyaallah Allah berikan husnul khatimah, yang ikhlas, yang meminta dari dalam hati. InsyaAllah saya juga ikhlas mendoakan, mudah-mudahan Allah kabulkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita husnul khatimah. Di tahun yang baru ini lupakan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. InsyaAllah sudah habis semua, InsyaAllah sudah habis semua. InsyaAllah keluar dari masjid ini dosa kita sudah habis semua, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dengan syarat kita fokus masa depan kita bagaimana. Kata Imam Syafi'i, ma madafat wal muammal ghaib walaka sa'at allati anta fiha. Yang lalu telah berlalu. Sudah lupain. Dulu kita pernah jahat, udah lupain, udah insyaallah enggak ada lagi, udah. Ini dengan bangganya, wah saya mau motivasi orang biar orang ngikutin saya hijrah. Kalau kita bersih dari sombong, terkadang orang itu sudah dengan maksiatnya dia sombong lagi. Udah nyeritain maksiat dia sombong. Lisanu halihi, seakan-akan dia berkata bahwa sekarang ini saya ini udah baik, maka saya menceritakan keburukan saya yang dulu-dulu saya ceritakan supaya kalian tahu bahwa saya ini sekarang sudah menjadi orang yang baik. Itu kan artinya. Betul atau tidak? Ketika dia mengatakan hal yang sedemikian rupa, dia seakan-akan mengatakan saya ini sekarang udah baik, makanya saya ceritakan dulu-dulu saya jahat. Gak perlu. Rasulullah SAW sampai katakan akbarul kabair al-mujaharah, termasuk dosa yang paling besar itu ngomongin, mengungkit dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sudah insyaallah pulang dari majelis ini dosa kita sudah nggak ada lagi insyaallah. Yang terpenting fokus ke depan saya bagaimana. Insyaallah Januari, Februari ini awal ini, insyaallah 2021 selain penyakit secara zahir hilang, penyakit batin juga hilang. Kibir, hasud, ujub memang ada, semua orang itu sudah seperti jibiliyah, seperti sudah menjadi mendarah daging, tapi kurangi, ya, berharap kepada Allah supaya Allah berikan kebaikan kepada kita. Dan terakhir majlis ta'lim itu artinya majlis di mana kita mendapatkan ilmu. Jadi pesan saya, tolong setiap hadir majlis ta'lim atau majlis ilmu atau majlis maulid, pulang dari majlis bawa ilmu walaupun satu. Bawa ilmu. Ini Masya Allah, banyak ulama-ulama kita ini kalau dipanggil susah semua ini Masya Allah. Tapi datang ke kampung kita artinya apa? Artinya ini Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan kepada kita. Sayang kalau ilmunya nggak diambil, ya, ambil ilmunya. Wah kebanyakan ini ilmu dari sini kebanyakan. Jangan diambil semua, error nanti otaknya. Ambil menurut kita ini satu hal yang paling penting buat kehidupan saya, itu aja saya ambil lah. Karena segala sesuatu ma la yutraku kulluh la yutraku julluh, segala sesuatu yang tidak bisa diambil semua jangan ditinggalin semua. Wah saya kebanyakan nih nggak mau, mendingan tinggalin. Nah itu orang bodoh namanya, cara berpikir orang bodoh. Tapi orang pintar, wah saya nggak bisa ngambil semua, setidaknya saya ambil beberapa poin. Ini buat saya jadikan bekal untuk kehidupan saya. Nanti insya Allah masih banyak para ulama-ulama kita, para kiai kita insyaallah memberikan manfaat kepada kita. Ada ulama Al-Quran, ada ulama Usuluk, dari guru-guru kita yang jelas sanad keilmuannya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dari saya, doakan saya sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah dakwah kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.
ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana Engkau mempermudah bagi kami untuk bisa memanggil namamu ya Allah, maka berikanlah kepada kami ijabah, berikanlah kepada kami ijabah. Dengan ikhlas kami berdoa kepadamu ya Allah. Walaupun mungkin kami adalah orang-orang yang tidak sepenuhnya ikhlas dalam berdoa, kami yakin salah seorang di antara yang hadir ada yang ikhlas di dalam doanya ya Allah, maka berikanlah kepada kami semua husnul khatimah, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.